Salam sehat dan salam sejahtera untuk sahabat desa sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya kembali menyapa sahabat desa sekalian untuk suatu maksud dan tujuan terkait dengan penjelasan teknis lanjutan untuk penginputan atau penyusunan DPA. Satu hari yang lalu saya sudah melakukan live bersama dengan teman-teman desa. Ada beberapa yang ikut, kurang lebih yang ikut bersama saat live itu ada 17 orang. Dari proses yang dilakukan saat live bersama dengan 17 sahabat desa kemarin, saya berusaha untuk memberikan hal teknis terkait dengan penginputan rencana kegiatan dan anggaran dan rencana anggaran kas desa yang merupakan bagian dari DPA yang nanti wajib kita input pada aplikasi Siskodes. Bahwa sesuai dengan ketentuan, setelah penetapan APBDes, Kepala Desa menugaskan Kasikaur pelaksana kegiatan untuk sesegera mungkin menyusun RKA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa. Nanti RKA ini akan diverifikasi oleh Sekdes. Dan pada saat yang kurang lebih sama, Kepala Desa melalui Sekdes menugaskan bendahara untuk menyusun rencana anggaran kas desa atau RAK sebagai tindak lanjut dari rencana kegiatan dan anggaran yang disampaikan oleh Kasikaur pelaksana kegiatan. Kalau di hari kemarin, saya sudah berusaha untuk menyajikan kepada teman-teman tahapan teknis penginputannya pada aplikasi. Kemarin itu dalam aplikasi saya sedikit menjelaskan tentang tata cara penginputan melalui menu data entry, penganggaran, dan anggaran kas desa. Secara garis besar kemarin, saya coba membagikan kepada teman-teman desa tahapan penginputan rencana kerja kegiatan dan anggaran dan rencana anggaran kas desa. Kemarin seingat saya menjelaskan tahapannya berdasarkan menu yang terdapat pada Siskodes di menu anggaran kas desa. Bahwa dalam pemenuhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa setelah penetapan APBDes, nanti desa menyusun RKA atau rencana kegiatan dan anggaran serta RAK atau rencana anggaran kas desa. Saya perlu jelaskan sekali lagi teman-teman bahwa kalau rencana kegiatan dan anggaran kas desa itu disusun atau dibuat oleh Kasi atau Kaur pelaksana kegiatan anggaran yang nanti kalau di aplikasi akan diinput pada menu belanja. Sedangkan RAK atau rencana anggaran kas desa itu disusun atau dibuat oleh bendahara atau Kaur keuangan. Bendahara atau Kaur keuangan menyusun rencana anggaran kas desa segera setelah mendapatkan data rencana kegiatan dan anggaran yang disampaikan oleh Kasikaur. Jadi antara pendapatan dan belanja serta pembiayaan merupakan satu kesatuan. Kalau di hari kemarin saya menjelaskan tahapan ini bertolak dari pengandaian bahwa teman-teman desa itu merencanakan pencairan uang per sumber dana sesuai dengan besaran dana yang masuk. Dan setelah itu baru disusunlah rencana kegiatan dan anggaran. Itu secara garis besar yang saya sampaikan kemarin terkait dengan
alur atau mekanisme penginputan RKA dan RAK pada aplikasi. Sedangkan pada kesempatan ini, teman-teman sekalian, saya lebih menekankan alur atau tahapan penginputan RKA dan RAK pada aplikasi ini itu nanti bertolak dari ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Permen 20 dan petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa atau buku PTO pengelolaan keuangan desa. Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh teman-teman melalui live chat kemarin, ada salah satu desa meminta format RKA dan RAK. Dan saya sampaikan kemarin bahwa saya tidak memiliki format dimaksud, bahwa format standarnya itu sudah tersedia pada lampiran Permen 20 atau lampiran Perda 24 tentang pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Ngada. Untuk menjawab salah satu isi chat yang disampaikan oleh sahabat desa kemarin, saya coba berusaha untuk mendapatkan satu APBDes dari salah satu desa di wilayah Kabupaten Ngada yang sudah melaksanakan penetapan. Dan desa yang saya maksudkan ini adalah salah satu desa yang proses penyusunan APBDes dengan format Excel itu dilakukan dengan cukup baik, baik secara postur maupun secara perumusan, baik rumus dalam baris atau secara horizontal maupun rumus dalam kolom atau secara vertikal. Sebagaimana yang saya sampaikan untuk teman-teman kemarin, bahwa cara mudah untuk kita membuat atau menyusun RKA atau RAK itu alangkah baiknya berbasis data APBDes Excel dari masing-masing desa. Saya ambil contoh untuk basis data APBDes salah satu desa ini, itu sebagai contoh bagi saya untuk coba membuat RKA dan RAK. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa di APBDes Excel secara postur dan pengkodean itu terdapat ada kode rekening, ada uraian, nanti ada volume, harga satuan, jumlah anggaran, dan kolom sumber dana. Jadi format yang sudah tertera dalam APBDes untuk masing-masing desa itu bisa kita gunakan sebagai format untuk penyusunan RKA dan RAK. Dari postur APBDes untuk masing-masing desa atau untuk desa contoh sebagaimana yang saya tampilkan dalam layar laptop ini, bahwa ini postur APBDes yang utuh dari akun pendapatan dengan kode-kodenya, akun belanja dengan kode-kodenya, dan akun pembayaran dengan kode-kodenya. Dari APBDes ini, saya coba buat RKA. Dan saya coba membuat RKA untuk desa contoh ini berdasarkan RKA per sumber dana. Karena masing-masing sumber dana dengan syarat dan ketentuannya masing-masing. Maka untuk memudahkan kontrol bagi teman-teman desa, alangkah baiknya kita menyusun DPA, menyusun RKA dan RAK untuk masing-masing sumber dana. Dari APBDes yang sudah saya sampaikan tadi, saya tinggal tambahkan kolom bagian kanan setelah pilihan sumber dana dari APBDes Excel, tinggal tambahkan kolom bagian kanan sebanyak kurang lebih saya siapkan 13 kolom. 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 13 kolom.
penginputan bulan pencairan atau bulan rencana kegiatan. Saya juga tambahkan dengan kolom selisih di bagian belakang untuk memastikan bahwa setiap perencana, baik penarikan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan di 1 tahun anggaran, nanti setelah kita perhitungkan dia harus selisihnya 0. Saya kasih contoh untuk RKA, penyusunan RKA dan RAK untuk sumber dana yang dana desa. Nanti dari basis data APBDes Excel, saya cukup menambahkan kurang lebih 13 kolom bagian kanan, lalu saya hilangkan kolom untuk sumber dana yang lain di luar sumber dana desa. Dana desa itu ada 2 kolom biasanya, dana desa yang silpa dan dana desa yang 2023. Cukup munculkan di sebagian bagian kanan jumlah anggaran secara APBDes dan pilihan sumber dana. Lalu setelah itu kita buat kolom untuk bulan pencairan atau rencana pelaksanaan kegiatan dari yang akan direncanakan oleh Kasikaor. Nanti berdasarkan kolom sumber dana desa ini, kita buatlah perencanaan. Misalkan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa alur yang saya mau jelaskan pada kesempatan ini lebih kepada pertama, rencana kerja, rencana kegiatan yang direncanakan oleh Kasikaor pelaksana kegiatan. Yang kalau secara aplikasi nanti pertama di menu belanja. Kita klik per kode bidang, lalu kita pilih kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan oleh Kasikaor pelaksanaan kegiatan per bulan dan dalam 1 tahun anggaran. Maka di aplikasi kita kembali ke RKA dan RAK khusus yang sumber dana desa. Saya mengambil contoh berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran yang disusun oleh pelaksana kegiatan. Untuk desa contoh ini bahwa pada bulan Maret mereka merencanakan untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan Maret itu pembayaran bantuan langsung tunai sebesar 20.700.000. Ini rencana pelaksana Kasikaor yang bertugas untuk pelaksanaan kegiatan BLT ini. Karena Kasikaor sudah merencanakan untuk pelaksanaan kegiatan ini, maka di saat yang sama bendahara menyusun atau merencanakan pencairan anggaran sebesar angka yang sama, sebagaimana jumlah angka yang akan dibutuhkan oleh Kasikaor pelaksana kegiatan dalam rangka pembayaran BLT. Terus nanti di aplikasi teman-teman, kita buka aplikasi, di data entry, di penganggaran anggaran kas desa, kita langsung pilih ke belanja pertama. Kita cari kode kegiatan untuk pembayaran BLT, kegiatan BLT, berarti di bidang 5, keadaan mendesak desa, dan kita pilih di sini. Ketika kita baru buka, nanti dia akan kosong. Maka kita pilih load, klik yes, dan kita pastikan di bulan apa yang Kasikaor rencanakan untuk pelaksanaan kegiatan BLT. Bahwa sesuai dengan rencana sebagaimana dicontoh di sini, pada bulan Maret akan dilaksanakan kegiatan BLT, bantuan langsung tunai desa. Maka kita buka di aplikasi pada bulan Maret. Kita isi sebesar 20.700.000. Simpan. Lalu pada saat yang sama, ketika Kasikaor merencanakan kegiatan pembayaran BLT, bendahara merencanakan pencairan
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di BLT. Maka pada akun pendapatan ini bendahara inputlah rencana pencairan sebesar 20.700.000. Maka kita kembali ke aplikasi, kita tutup dulu menu yang belanja, kita ke menu pendapatan. Karena di bagian pendapatan ini itu menu yang digunakan oleh bendahara desa untuk menginput rencana pencairan anggaran. Kita klik load, kita klik yes. Ya. Jadi pada saat yang sama, setelah kasih KAUR merencanakan kegiatan pembayaran BLT, maka bendahara pada saat yang sama merencanakan pencairan anggaran sebesar 20.700.000 pada bulan Maret. Alurnya akan seperti itu, teman-teman. Nanti setelah kasih KAUR menyusun rencana kerja kegiatan untuk setiap kegiatan di setiap bulan, nanti pasti mereka akan membutuhkan anggaran. Jadi kebutuhan anggaran disampaikan ke bendahara desa, supaya bendahara desa bisa merencanakan untuk penarikan anggaran sebesar yang dibutuhkan oleh kasih KAUR pelaksana kegiatan. Setelah tadi kita lihat contoh RKA dan RAK untuk dana desa, sekarang kita beralih ke contoh RKA dan RAK dari sumber dana ADD. Untuk sumber dana ADD, saya coba buatkan contoh rencana pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh kasih KAUR pelaksana kegiatan dan rencana penarikan anggaran yang dilakukan oleh KAUR keuangan atau bendahara berdasarkan data yang disampaikan oleh kasih KAUR pelaksana kegiatan melalui Sekdes. Saya ambil contoh untuk alokasi dana desa ini, bahwa sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran disampaikan oleh pelaksana kegiatan, pada bulan Maret mereka ada perencanaan kegiatan. Pada bulan Maret ada perencanaan kegiatan. Dan kegiatan-kegiatan itu terdiri dari penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Perangkat desa ada 43.500.000, jaminan sosial 458.595, dan seterusnya, yang kalau dijumlahkan itu berjumlah 60.758.595. Ini rencana kegiatan dan anggaran disampaikan oleh kasih KAUR yang nanti disampaikan kepada bendahara agar bendahara melakukan penarikan sebesar angka yang dibutuhkan oleh pelaksana kegiatan. Maka di aplikasi nanti kita akan input pertama ke belanja. Sekali lagi di menu belanja itu kita menginput rencana kegiatan dan anggaran yang disusun atau diinput oleh kasih KAUR pelaksana kegiatan. Oke, dicontohkan tadi bahwa kegiatan pertama yaitu penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa yang akan dilaksanakan pada bulan Maret. Maka kita ke aplikasi, input pada menu belanja, karena penyelenggaraan penghasilan tetap dan tunjangan itu ada di bidang 1, maka kita klik di bidang 1 di kode kegiatan 1.01.01. Nah, karena kita baru mulai buka, maka nanti di tampilan dia akan kosong tanpa ada angka, tanpa ada huruf. Nanti kita klik load.
klik yes, dan kita isi angka kebutuhan akan kegiatan penyelenggaraan penghasilan tetap yang akan dilaksanakan oleh KSKOR pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab untuk kegiatan penyediaan penghasilan tetap. Kita kembali ke Excel, bahwa kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan di bulan Maret ini untuk kepala desa sebesar 7.500.000. 7.500.000. Kita ke aplikasi di bulan Maret, kita isi angka sebesar 7.500.000. Kita simpan. Lalu yang berikut ada penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa sebesar 43.500.000 di kode kegiatan 112. Kembali ke aplikasi, di menu belanja, di kode kegiatan, kita ke kode kegiatan 1102. Kita load, pilih di bulan Maret. Kita ketik angka 43.500.000, itu rencana kegiatannya. Setelah tunjangan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, ada penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa sebesar 458.595. Kita kembali kegiatan penyediaan penghasilan tetap, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa. Kita load, masih di bulan yang sama. Kita isi sebesar 'Kita simpan. Lanjut, ada penyediaan tunjangan BPD sebesar 9.300.000. Kita kembali ke kegiatan tunjangan BPD sebesar 9.300.000 dengan bulan yang bersama di bulan Maret. Ya, ini contoh penginputan DPA, penginputan RKA dan RAK untuk ADD. Tadi kita sudah input rencana kegiatan dan anggaran yang dianggarkan dari ADD. Sekarang kita input rencana pencairan anggaran yang akan dilakukan oleh bendahara untuk pencairan ADD. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan khusus untuk RKA di dana desa, begitu pula di RKA dari sumber dana ADD. Jika ada kebutuhan untuk kegiatan sebesar 60 juta di bulan Maret, maka pada saat yang sama bendahara melakukan perencanaan pencairan anggaran sebesar angka yang sama di bulan Maret. Kita copy angkanya, kita tutup menu di belanja ke pendapatan, kita klik ADD, lalu kita klik load. Nah, di bulan Maret, kita klik ADD, kita klik load. Nah, di bulan Maret kita pilih 60.758. Begitu seterusnya sampai dengan RKA dan RAK untuk sumber dana baik ADD, BHPR, pendapatan lain-lain atau PADES sampai tuntas, dan dipastikan ketika kita menginput RKA berarti kita menginput keseluruhan berdasarkan
anggaran di APBDes. Sehingga sekali kita menginput RKA dan RAK itu untuk 12 bulan atau sampai akhir tahun anggaran. Sehingga sebagaimana yang saya sampaikan tadi, nanti di setiap format DPA, RKA dan RAK itu teman-teman mesti memastikan ada kolom selisih di yang paling belakang itu sebagai alat kontrol dalam penyusunan RKA ataupun RAK, supaya di kolom selisih ini nanti dipastikan dia nol. Ketika dia nol berarti yang kita rencanakan di kegiatan sepanjang 1 tahun maupun yang kita rencanakan untuk penarikannya sepanjang tahun itu sebesar yang dianggarkan di dalam APBDes. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan sebagai kelanjutan penjelasan teknis yang saya sampaikan saat live kemarin bersama dengan beberapa desa. Sekian dan terima kasih. Salam semangat untuk kita sekalian.